Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 9 MTS NU Miftahul Falah tahun pelajaran 2020-2021, baik kelas 9A, B, C, D, E, F, G, semuanya yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat di tengah-tengah pandemi Corona COVID-19. Kita semuanya, keluarga kita, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap berada di rumah. Oke, pada kesempatan ini Ahad ini adalah mapel fikih kurikulum. Namun sebagai kebiasaan bagi kita semua, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dulu dengan doa, ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita pribadi dan bagi semuanya. Oke, materi saat ini adalah penyembelian, ya, penyembelian. Nah, nanti untuk penyembelian ini yang akan kita bahas, nanti adalah ada pengertian, ya, penyembelian. Ini coba saya tulis ya. Yang akan kita bahas adalah satu, pengertian. Yang kedua adalah dasar hukum. Yang ketiga rukun dan syarat, ya. Rukun, syarat. Kemudian macam-macam penyembelihan. Kemudian lagi ada sunnah dalam penyembelihan, ada makruh dalam penyembelihan, dan yang terakhir adalah tata cara. Oke. Di penyembelihan, pengertian penyembelihan, kita akan bahas yang pertama. Ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, penyembelihan itu adalah berarti adakah, artinya wewangian, lezat, manis, dan sempurna. Itu adalah arti secara bahasa. Adapun secara istilah, penyembelihan itu adalah memutus jalan makan, minum, pernafasan, ataupun urat nadi yang ada pada leher binatang dengan menggunakan senjata tajam, semisal pisau, pedang, ataupun yang lain sesuai dengan ketentuan syara. Di penyembelihan pada leher binatang, ya, memutus jalur nafas, jalur makan, jalur minum dengan menggunakan benda tajam dan sesuai dengan ketentuan agama. Itu adalah pengertian. Adapun yang menjadi dasar hukum penyembelihan ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik pada sesuatu, pada segala sesuatunya. Apabila kita menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya. Karena apa? Karena penyembelihan yang tidak didasarkan pada ketentuan syara maka akan menjadikan haram, tidak boleh. Ya. Ini yang menjadi dasar hukum di situ hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasannya
Kanjeng Nabi ngendikan innallaha kataba al-ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan bagi kita untuk berbuat baik ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitslata. Apabila kalian ini membunuh sesuatu maka bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum, lan apabila kalian mau menyembelih fa ahsinu adzibhah, maka baguskanlah sembelihan kamu. Ya. Wa arih waliyuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah satu dari kalian ini menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan memberikan ruang gerak, menyenangkan hewan yang disembelih, yaitu dengan cara memberikan ruang gerak yang cukup untuk keluari atau pecate nyawa, ya. Atau disenangkan dengan cara apa? Sebelum disembelih hewan tersebut itu diberi makan yang enak, ya. Diberi makan yang enak, jangan dikasih minuman yang berlebihan sehingga menjadikan itu malah haram, itu tidak diperbolehkan. Wah, itu yang menjadi dasar penyembelihan. Sekarang rukun. Nah, oke, kita nanti coba kita tulis ya, rukun dalam penyembelihan. Nah, ini rukun. Rukun dalam penyembelihan ini mencakup, pertama ada tentu orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih. Yang ketiga, tujuan. Dan yang keempat, alat. Ini adalah rukun. Orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, tujuan penyembelihan, dan alat. Nah, masing-masing rukun ini ada syaratnya. Ya, contoh, orang yang menyembelih, ini syaratnya pertama adalah Islam atau ahli kitab. Ahli kitab. Ya. Ahli kitab. Ahli kitab, sebagian ulama, ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu adalah Yahudi, Nasrani zaman dulu. Untuk ulama sekarang, ahli kitab Nasrani yang ada saat ini, Yahudi yang ada saat ini, itu bukan termasuk ahli kitab. Jadi tetap haram. Ada yang berpendapat semacam itu. Karena apa? Karena mereka saat ini itu berpegangnya bukan pada kitab samawi, meskipun namanya tetap Zabur atau Injil sama, akan tapi itu adalah kitab yang sudah dirubah versi mereka, sehingga mereka tidak dikatakan ahli kitab, dan penyembelihannya pun menjadi haram menurut sebagian ulama. Jadi kalau dikatakan di situ ada yang mengatakan ahli kitab, itu ahli kitab yang zaman dulu, ya, yang ketika masih mengikuti kitab-kitab samawi yang masih orisinil, ya. Tuh. Syaratnya yang kedua, selain Islam, ini adalah berakal sehat. Jadi saya kasih 100%, akali 100%, ya. Akali sehat, ya. Nah, akali setengah nyembelih ya ora oleh, ya. Terus yang terakhir ini adalah mumayyiz. Mumayyiz ini adalah bocah wis mendekati balik atau sudah pinter, sudah bisa membedakan antara yang baik, yang buruk, yang najis dan tidak. Ini adalah mumayyiz. Ini cukup ini saja, ya. Nah, terus hewan yang akan disembelih ini pun juga ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah hidup. Hewannya hidup. Dipastikan ketika kita mau menyembelih binatang itu hewannya masih hidup. Ketika tidak ada kehidupan, tidak ada hayatun mustaqirroh, maka ini tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah halal. Halal ini ada dua cara, ada dua, halal datnya, halal datiahnya, dan halal cara mendapatkan. Nah, cara memperoleh atau mendapatkannya. Nah, halal, ya. Jadi halal datiahnya dan halal cara memperolehnya. Jadi katakanlah halal datnya itu seperti contoh kambing, sapi, ayam. Nah, itu adalah hewan-hewan yang memang halal datiahnya halal. Nah, kalau datiahnya najis, haram, tidak boleh. Contoh seperti anjing, babi, itu memang datiahnya haram. Ketika disembelih dan penyembelihannya ini sesuai dengan aturan, tetap haram karena memang datiahnya haram. Arab
sembelih dengan cara apapun ya tetap haram. Nah, yang kedua, halal cara memperolehnya. Ini juga penting. Jadi ayam binatangnya halal, ning gone tanggane, angger dicekel terus digorok, dimasak. Ini haram. Karena apa? Karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Nah, ini penting ya. Jadi halal dzatiyahnya, halal cara memperolehnya itu adalah syarat hewan. Sekarang tujuan. Nah, tujuan dalam penyembelihan ini harus lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala. Artinya apa? Dalam penyembelihan itu memang ditujukan oleh Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah, ini tidak diperbolehkan. Jadi meskipun itu tujuannya ditakoni, "Gapa le nyembelih pitik niki damel manakipan?" Nah, manakipan meskipun itu pada hakikatnya adalah lillahi ta'ala, itu boleh. Yang tidak boleh itu penyembelihan untuk sesajen, digunakan untuk sesajen, ya, digunakan untuk apa itu namanya biasanya berhala, ya. Seperti contoh umpama kalian nanti ada kesempatan ke Bali, terus di situ di depan rumahnya pura itu ada ayam ingkung siji gembluntung, nah, kamu lewat, wah Mbueman ini mubazir, terus kalian makan, ini haram, tidak boleh, karena penyembelian awalnya itu bukan di lillahi ta'ala, akan tetapi untuk sesajen atau untuk berhala. Nah, ini tujuan paling utama adalah lillahi ta'ala. Sekarang yang terakhir adalah alat. Nah, alat ini yang digunakan menyembelih ini juga ada syaratnya. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya adalah alat yang tajam, yang tidak terbuat dari kuku, tidak terbuat dari gigi, ya. Di hadisnya di situ disebutkan, nanti bisa kalian baca ya, ma'an harodam wa dzukirasmullahi fakul laisasin wa dzufr wasa uhabbirukum dan akan saya ma'anhar segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah, ya, dan di situ disertai dengan menyebut asma Allah, fakul, nah, maka makanlah. Laisasin waduf, selain fakulu maka makanlah, selain alat tersebut itu terbuat dari gigi dan kuku. Wasa uhadisukum, dan saya akan menceritakan kepada kamu andalik tentang itu. La ammasin fa'azmun wa amadzufr famudal habasyah. Adapun gigi itu tidak diperbolehkan karena itu ada termasuk tulang. Wa amadzufr, adapun menggunakan kuku yang tajam, kuku itu adalah senjatanya orang Ethiopia atau orang Habsyi, sekarang adalah orang Ethiopia. Nah itu, jadi syaratnya alatnya itu tajam, tidak tumpul, terbuat dari besi, baja, bambu, batu ataupun apalah, batu yang landep, ya, batu yang tajam, ini boleh. Pokoknya selain yang terbuat dari kuku dan gigi, ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah alat. Nah, sementara tadi setelah syarat rukun kita pelajari, kita akan lanjutkan pada ini ya, kita coba hapus dulu, pada macam, ya, macam-macam penyembelihan. Oke. Macam. Nah, penyembelihan ini ada dua macam, nah, ya. Ada secara tradisional, yang seperti biasa kita lihat secara tradisional, yaitu dengan cara ya biasa itu ya, dilubangi dulu tempat untuk darah, terus dipersiapkan alatnya, hewannya dibaringkan, ya, tulang rusuk berada di sebelah kiri, menghadap kiblat, membaca bismillah. Itu secara tradisional, ya, mestinya dicancang kaki ya, depan belakang dirubuhkan seperti nanti ketika kita melihat pada apa itu namanya
Ini sebentar lagi hari kurban ya. Semoga di desanya nanti banyak kurban, itu nanti bisa kalian lihat. Itu secara tradisional. Yang kedua, ini secara modern ya, modern ini atau mekanik. Ini secara mekanik. Nah, secara modern mekanik ini gambarannya itu biasanya terkadang itu hewan dibius ya, disuntik atau diuap sekiranya hewan tersebut itu pingsan ya, bukan mati, tidak mati tapi pingsan ya, ataukah disetrum atau apa, sebenarnya adalah pingsan, sehingga ketika hewan itu pingsan dia tidak bergerak maka memudahkan untuk menyembelihnya ya, sehingga lebih cepat karena perkembangan teknologi yang canggih dan kebutuhan manusia akan daging yang semakin meningkat, maka terkadang ini menggunakan secara mekanik ya, secara mekanik. Nah ini boleh ya, asalkan penyembelihannya tadi memang ketentuan syarat, yaitu dengan cara membaca bismillah caranya nyembelih ya. Dan hulkum mare atau ototnya ini juga terputus. Nah, ini tidak apa-apa ya. Nah, cuman setelah diteliti adanya satu penelitian, daging yang dihasilkan dari penyembelihan secara tradisional dan mekanik ini dagingnya lebih sehat dengan penyembelihan tradisional. Mengapa? Karena ketika penyembelihan secara tradisional ini daging hewan tersebut masih dalam keadaan sehat ya, jantungnya masih bergerak, memompa darah, sehingga ketika dirobohkan dan dihunus lehernya dia akan keroncalan. Nah, keroncalan ini pada dasarnya malah bagus ya, karena apa? Karena darah yang ada dalam daging ini maksimal keluar, sehingga daging yang dihasilkan ini kandungan darahnya ini adalah sedikit. Nah, sementara kalau dengan cara mekanik, nah ini hewan dalam keadaan pingsan, jantungnya tidak tidak bergerak ya, tidak memompa darah atau memompa tapi tidak secara maksimal, sehingga ketika disembelih hasil dagingnya kandungan darahnya masih banyak. Kita tahu bahwasanya semua penyakit itu memang asalnya adalah lewatnya adalah darah, peredaran darah. Maka dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa daging yang dihasilkan dari penyembelihan secara tradisional ataupun mekanik itu lebih sehat daging yang dihasilkan dengan cara penyembelihan secara tradisional. Oke, itu adalah macam-macam penyembelihan. Oke, kita lanjutkan. Nah, mohon maaf ini karena memang situasi dan kondisi, sehingga pembelajaran ini nanti mungkin lebih cepat dan mungkin nanti akan saya kirimkan PowerPoint-nya, jadi mungkin nanti bisa ditulis ya, karena memang saat ini belum ada didistribusikan untuk LKS atau modul fikih, karena kemarin baru datang. Insya Allah nanti di lain kesempatan nanti akan dijadwalkan oleh Kurikulum terkait dengan itu pengambilan pengambilan modul dan juga mapel salafiyah ya, kalau mungkin yang belum. Oke, kita lanjutkan ya, sunnah ya. Oke, kita hapus dulu ini ya, kita hapus dulu, kita lanjutkan pada sunnah ya, sunnah dan makruh dalam penyembelihan. Oke ya, sunnah dalam penyembelihan. Ini banyak ya, nanti bisa kalian baca ya. Ini sunnah dalam penyembelihan, ini macam banyak sekali, adalah menajamkan ya, menajamkan alat. Ini termasuk sunnah ya, karena apa? Dengan alat yang tajam itu tidak menyakiti hewan. Loh Pak, disembelih tidak loro. Kamu bisa bayangkan ketika kalian memegang satu benda yang sangat tajam ya, ngetoi kuku pakai pemes tanpa sengaja kesilet ya, karena banget landepe ora krosone nek wis bar lho kok pereh-pereh ya geten. Nah itu lagi kroso iso ngrasane lara ku nek jen duwe nyawa. Lah iku nek mau disembelih saking landepe langsung mati kan ora lara. Nah itu secara logika semacam itu, jadi ditajamkan itu kesunatan ya. Yang kedua, kesunatannya lagi adalah baca bismillah, baca sholawat, baca syahadat.
Nah, itu ada yang baca syahadat. Sebab apa? Karena ketika kita baca syahadat itu berarti kondisi kita memang benar-benar Islam. Nah, itu kesunatan aja, kesunatan. Dibaca sholawat, ya, baca bismillah. Baca bismillah ini syafi'iyah sunnah, tapi sebagian ulama yang lain ada yang selain syafi'iyah mengatakan wajib, karena di situ dalam hadis yang awal-awal tadi mengatakan bahwasanya itu perintahnya adalah perintah. Nah, sehingga perintah makanya harus itu dihukumi wajib. Ada yang mengatakan itu. Oke. Terus kesunatan lagi adalah menghadap kiblat, tulang rusuk kiri berada di bawah. Nah, itu adalah termasuk kesunatan-kesunatan. Dan menyembelih binatang tidak pada hadapan atau tidak diperlihatkan pada binatang lain yang akan disembelih. Nah, mulane biasanya nek ketika ada penyembelihan bareng-bareng itu sing arep disembelih itu disisihno, ya. Panggonane rada ngadoh karo binatang yang masih menunggu gilir penyembelihan. Itu kesunatannya itu memang semacam itu. Dan memberikan wal yurih ndabi hatahu itu juga sunnah. Memberikan ruang atau menyenangkan hewan ketika akan disembelih, dipakani sing apik, ya. Itu termasuk kesunatan. Dan memberikan ruang gerak yang cukup bagi keluare nyawa. Nah, itu kesunatan, ya. Nah, terkadang kita bisa melihat hewan baru disembelih langsung dimasukkan air panas, ya, agar cepat mati, terus diproses kesuwen nek ngenteni glebek-glebek sak matine. Nah, itu nek ngoten niku berarti makruh, ya, karena tidak memberikan ruang yang cukup untuk keluare pecate nyawa. Nah, nanti akan kita sampai pada makruh dalam penyembelihan. Nah, itu adalah sunnah-sunnah dalam penyembelihan, nanti lebih jelasnya bisa kalian baca sendiri. Lah makruh dalam penyembelihan, nah itu tadi yang saya sebutkan, diantaranya tidak memberikan ruang gerak yang cukup ketika pecate nyawa, yang pertama. Yang kedua, menyembelih sampai terputus, ya, sampai terputus gulune, langsung protol ndase. Nah, ini makruh. Yang ketiga, menyembelih dengan benda yang kurang tajam, benda tumpul kurang tajam. Itu digoro-goro ngeten nggih. Nah, itu menyakiti, nggih. Padha karo kowe kena grajian ra patek landhep iku, kowe nek lara iku, tapi nek luwandhep ora patek lara. Nah, itu termasuk makruh dalam penyembelihan. Nah, terus menyembelih sebelum selesai keluare nyawa langsung dipercepat kematiannya dengan cara mungkin ya dimasukkan nggone banyu panas atau apalah. Nah, itu juga itu termasuk adalah makruh hukumnya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian baca. Nah, dan yang terakhir yang menjadi pokok bahasan kita kali ini adalah tata cara. Nah, tata cara ketentuan ini ada dua, ya, kita hapus dulu. Ya, ada tata cara penyembelihan, ya, ketentuan penyembelihan. Ini yang satu adalah penyembelihan hewan yang bisa dikuasai. Bisa dikuasai. Hewan yang bisa dikuasai itu artinya hewan tersebut itu disembelih pada lehernya bisa, ya, karena bisa dikuasai, maka penyembelihannya ya harus pada leher sesuai dari ketentuan tadi. Ya, sampai putus jalur pernafasan, jalur makan, minum, semuanya ini putus, ya. Yang kedua itu jika hewan bisa dikuasai seperti yang biasa kita lihat itu. Yang kedua, hewan yang tidak bisa dikuasai, ya. Oke, tidak bisa dikuasai. Nah, hewan yang tidak bisa dikuasai ini cara penyembelihannya adalah, contoh sing tidak bisa dikuasai apa, Pak? Contoh hewan sing liar. Nah, liar ora iso dicekel dah iso. Hewan ucul, apa disembelih di korban ucul. Wah, ucul congane kelari iki bedal sehingga tidak bisa ditangkap. Meneh kok disembelih apa ini namanya? Lehernya dicekel angel. Nah, ini gimana? Tundangno tukang tembak umpama. Nah, tembak sikile, nah, atau dilukai, dijemparing atau apalah, nggih. Nah, itu penyembelihannya itu adalah dengan atau hewan tersebut itu terjun ke jatuh ke jurang.
jatuh ke jurang sehingga mau disembelih kangelan. Nah, akhirnya gimana? Penyembelihannya adalah dengan cara melukai bagian mana saja, asalkan hewan tersebut itu mati karena sebab luka itu, ya. Nah, itu berarti boleh. Nah, jadi ketentuan penyembelihan ini ada pada binatang yang bisa dikuasai. Jika binatang itu bisa dikuasai, penyembelihannya pada leher sesuai dengan ketentuan tadi. Jika hewan tersebut tidak bisa dikuasai, maka penyembelihannya adalah di bagian mana saja asal yang bisa mempercepat keluar nyawa. Nah, ya itu yang bisa kita sampaikan sebagai umpan balik untuk yang terakhir. Maka nanti ada itu ya, tolong ditanyakan ketika kalian numpak sepeda, ya ini tugas terstruktur. Ketika kalian naik sepeda tanpa sengaja numbuk pitik, nah terus pitik itu glebek 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 glebek, apa yang kamu lakukan? Nah, yang kamu lakukan, nah ini apa ya, terkait dengan penyembelihan ya. Ya itu saja, dan semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya. Nanti akan kita bagikan PowerPoint-nya, dan terima kasih. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.